Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, betapa berharganya waktu dan hidup ini dahsyat sekali. Karena yang menciptakan hidup itu adalah Allah yang cerdas, yang dahsyat. Maka kita jangan menyia-nyiakan waktu yang ada dan membuat murahan hidup yang diberikan oleh Tuhan ini dengan perbuatan kita yang sia-sia. Maka kita seringkali mengisi waktu secara tidak benar, tidak baik, tidak bijaksana. Jangan, saudaraku. Kalau boleh saya ibaratkan sayap itu bagaimana kita bisa mencapai ketinggian yang ditargetkan, maka kita harus berlatih terus membuat sayap kita ini kuat dan semakin lebar. Itu yang harus kita lakukan. Itu baru bijaksana sebetulnya. Itu namanya Kristen bijaksana. Waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita nyembah Tuhan. Ketinggian yang kita capai menunjukkan hasil dari sebuah perjalanan hidup kita dari day by day. Hasil taburan kita dengan melekat kepada Tuhan, proses hidup yang kita jalani itu kelihatan. Kelihatan semua waktu kita berdoa. Itu ketinggian kita terbang dalam doa itu kelihatan. Waktu kita memuji di rumah, di kamar doa, di gereja, di mobilmu, di motormu, mungkin baru memuji. Kalau di gereja kan bisa kelihatan ekspresi orang itu sampai seberapa tinggi orang itu mau deep sama Tuhan. Itu kelihatan. Karena penyembahan hidup seseorang itu tidak bisa dipelajari, tapi harus itu bondingnya dengan Tuhan sendiri. Maka saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh tiap hari terbang, cari hadirat Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita, dengan kerinduan kita yang terdalam, maka kita tidak akan pernah bisa menembus hadirat Tuhan. Maka bijaksanalah, sekali lagi saya katakan bijaksanalah dalam hidup. Kita harus mengisi hari hidup dengan datang ke hadirat Allah. Berdoa terus itu dimanapun dan kapanpun. Anda mau ketemu orang, Anda ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku mau ketemu si A. Tuntun aku untuk berbicara yang terbaik. Aku bisa memuliakanmu ketika aku bertemu dengan si A. Terus ketika punya masalah kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Kita mau berkata terima kasih Tuhan. Kamu mau bawa aku terbang lagi. Tapi dari itu semua kita mau meningkatkan, mau mengepakkan sayap kita semakin tinggi lagi. Kualitas penyembahan kita semakin melesat lagi. Wah, itu kayak orang kalau obsesinya memperluas kepakan sayap bisnisnya lah, kita ini memperluas kepakan sayap kita di dalam hadirat Allah. Wah, itu saudara, instingnya sampai lihai begitu, cerdas cari Tuhan terus. Amin, saudaraku. Apalagi kita yang diizinkan Tuhan untuk naik ke mimbar dan menjadi worship leader, singer, pembicara, pengkhotbah, gembala. Wah, mau tidak mau saudaraku, itu ditentukan dari hari-hari hidup kita. Itu tidak main-main, hari-hari hidup. Hajarannya hari-hari hidup. Kalau dulu standarnya pokoknya aku bisa khotbah, pokoknya bisa ngomong aja di mimbar kayak apa. Tapi makin hari makin bisa merasakan kalau aku tidak berjumpa dengan Dia, mengepakkan sayapku sampai di ketinggian tertinggi yang bisa aku lakukan dan berjuang untuk menembus dari limiter yang ada, maka kering lama-lama khotbahnya. Ini bisa merasakan, saudara, bisa kerasanya kering gitu. Hadiratnya tipis mulai. Nah, ini harus diperkarakan. Kadang ada orang di limiter dan sudah sampai di titik tertingginya, ya begitu-gitu aja. Itu lama-lama juga kering nanti. Karena Tuhan mengajak kita harus berani menembus batas, harus naik kelas. Dan saudaraku,
Seringkali orang kering karena keluar dari hadiratnya, di mana ada menit-menit dia ngomong sembarangan. Saya itu seringkali jatuh di situ, saudaraku. Kadang masih kalau ngomong kadang masih wah gitu, kadang masih aduh, itu titik saya harus segera kembali. Masih kadang emosi lah, jengkel lah. Nah, atau mungkin masih kita seringkali menikmati sanjungan orang lah. Masih wah udah deh, pokoknya itu akan merusak, saudaraku. Jadi kita mulai mengerti kalau orang tidak berjalan dengan Tuhan tiap hari, nggak bisa. Maka setiap orang harus menjaga keseimbangannya dalam hidup, dalam Tuhan. Balance. Jaga hadirat Tuhan, ukupan Tuhan gak boleh lepas. Kalau perkataan kita di setiap hari bukan perkataan Tuhan, bahaya. Maka dengan kasih saya ingatkan, jangan gosipin orang ya. Amin. Jangan gosipin orang. Jangan jahat sama orang. Bahaya, ukupanmu akan redup, saudaraku. Ya. Maka kita bisa menstimulasi, merangsang keberadaan kita di hadirat Allah dengan doa. Daripada ngerumpi, gosipin orang, jelekin orang, ngomongin yang gak perlu, ya, lebih baik kita berdoa. Sehingga kita sanggup menembus hadirat Allah. Lama-lama kita akan terbiasa untuk dikit-dikit doa. Itu jadi habitat kita. Dikit-dikit doa. Punya masalah doa. Seneng-seneng happy pun gak mau bablas happynya. Kita kontrol dengan doa. Tuhan, pegang hatiku, aku bahagia hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Berkat terbaik yang Kau berikan kepadaku hari ini. Terima kasih ini dan itu. Cerita, Bapak terima kasih untuk masalah ini. Ini berkat terbaik untukku juga. Terima kasih, pegang supaya kita gak terlalu drop, juga gak terlalu terbang. Terbang dalam kesenangan yang lupa kita akhirnya. Maka temukan dia. Seni bertuhan itu, saudaraku. Kalau kita sudah menemukan maunya dia, gimana ya, saya sulit menjelaskan, tapi gini, kita akan takut melakukan hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Wah, janganlah, pokoknya jangan jahat sama orang. Percayalah omongan saya, saudaraku. Apa yang kita tabur kita tuai. Kita tidak akan kita tidak akan sanggup kalau kita terus jadi hadirat Tuhan melakukan hal-hal yang mempermalukan Tuhan melalui hidup kita. Tapi Tuhan beri kehendak bebas sih. Kita pilih sendiri. Apa yang mau kita lakukan, yang mau kita pikirkan, itu kan terserah kan masing-masing. Karena Tuhan beri kita kedaulatan untuk mengatur hari hidup kita sendiri. Maka melalui renungan-renungan begini saya mau mengajak kepada teman-teman semua. Dulu kita mungkin sembarangan hidup. Kita merasa tidak bersalah melakukan itu. Tapi Tuhan juga tidak memaksa kita berbuat sesuatu. Tapi sekarang kita harus mulai mengerti dan bertanya, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan senang gak yang kulakukan ini? Maka kedewasaan rohani itu harus dicapai lewat proses. Ucapan benar, kelakuan benar, pikiran benar. Kalau ibarat mutiara itu kita harus punya daya tahan untuk tidak bernapas masuk ke dalam kedalaman laut untuk mencari itu semua. Kita mau temukan mutiara itu. Napas doa kita harus kuat. Sampai napas Tuhan itu benar-benar kita alami. Sampai kita bisa menemukan mutiara kehendak Allah. Kita temukan mutiara rahasia-rahasia kebenaran Allah. Kita akan sangat menyesal kalau kita tidak berani invest waktu sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Maka sekali lagi, jangan sia-siakan waktumu buat hal-hal yang gak penting. Pikiran-pikiran yang gak penting. Ucapan-ucapan kotor, ledakan emosi. Udahlah saudaraku. Nanti kita gak segera-segera terbang nembus batas. Ya, karena seorang yang dipakai Tuhan dengan urapan yang kuat, orang itu pasti harus bayar harga. Melewati malam panjang untuk menjaga hadirat Allah.
dalam hidupnya. Betul? Gak bisa enggak? Maka tempatkan di dalam hati kita, capailah bintang setinggi-tingginya, dan bintang yang kita capai itu adalah pribadi Yesus itu. Bintang di atas segala bintang. Terbanglah setinggi-tingginya untuk kita mencapai hadirat Bapa di surga. Peluk kakinya. Capai prestasi setinggi-tingginya, sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, seberkenan-kenannya di hadapan Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka berjuanglah saudaraku. Saya juga berjuang. Anda juga berjuang. Amin ya. Semoga renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya rindu kalian semua, para pencinta renungan The Message, tidak stuck kerohanian kita, tapi terus berjuang menembus limiter, menembus batas kehidupan kita, sampai kita menemukan hadirat Allah lebih dan lebih lagi. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.